Bahasa Melayu akan hilang, dongeng ala Melayu dan mahwangsa Melayu tinggal kenangan. Mungkin itu kata yang cocok menggambarkan bagaimana bahasa Melayu beserta dengan dongeng-dongengnya yang diskriminatif itu. Kita semua tahu bahwa Profesor Negara Semenanjung terus menggembar-gemborkan konsep yang diskriminatif itu. Kita semua tahu bahwa Malaysia tidak akan berhenti melabeli produk budaya Indonesia. Namun hal itu tidak akan terwujud. Percaya Mimin bahwa dongeng itu akan hilang dengan sendirinya. Di zaman media sosial saat ini, bahasa Indonesia akan semakin besar walaupun tanpa kita besarkan. Di zaman media sosial saat ini, tentu algoritma bahasa Indonesia tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dan itu akan jadi bumerang bagi bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Indonesia akan menelan hidup-hidup bahasa Melayu tanpa perlawanan. Begitulah kenyataannya, budaya yang lebih populer akan memusnahkan budaya yang kecil. Itu terjadi di mana-mana. Contohnya Korea. Korea walaupun negara kecil, tapi karena budaya mereka populer, mereka bisa dengan mudah mempengaruhi generasi muda, termasuk bahasa Korea. Bahasa Indonesia. Selain bangsa Indonesia memiliki populasi yang besar, budaya modern bangsa Indonesia jauh lebih populer dibandingkan budaya Malaysia. Ini kenyataan bukan tipu-tipu. Kita bisa lihat di media sosial, konten berbahasa Indonesia jauh lebih berkualitas dan jauh lebih banyak. Kaum Melayu Malaysia harus siap kehilangan konsep diskriminatif yang mereka bangga-banggakan itu. Apalagi bangsa Indonesia tidak sudi lagi serumpun dan serumpun dengan negara tetangga. Karena konsep diskriminatif ini konsep yang primitif yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Orang Indonesia tidak akan mau lagi kembali ke zaman feodal dan komunal yang setiap hari berbicara tentang ras, agama, dan warna kulit. Suku-suku mayoritas di Indonesia tidak butuh hak istimewa. Banyak netizen tetangga yang bilang negara mereka lebih maju dari Indonesia. Tapi kenyataannya, mereka masih gaduh soal suku, ras, dan warna kulit. Gaduh soal suku dan kaum adalah ciri-ciri peradaban kuno yang masih tinggal di hutan. Kalau di zaman peradaban kuno masih ada perang suku, antara suku satu dengan yang lain. Sedangkan di Indonesia sudah tidak berbicara tentang suku dan kaum, bangsa Indonesia sekarang bicara soal peradaban masa depan yang ada di ibu kota Nusantara. Selain itu, bangsa Indonesia sampai kapanpun, bahkan sampai langit mau runtuh kami tidak sudi bahasa kami dilabeli Melayu. Label Melayu itu masih berbau kesukuan. Dan itu tidak menguntungkan bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Silakan saja kembangkan bahasa kalian sendiri, silakan saja diskriminasi saudara kalian sendiri, silakan saja berhayal sendiri. Bangsa Indonesia tidak suka berhayal yang berlebihan dan bangsa Indonesia sampai kiamat pun tidak akan mendiskriminasi saudara sebangsa kami sendiri. Bangsa Indonesia dibentuk atas dasar perbedaan yang disatukan dalam satu identitas bangsa Indonesia. Jika dulu ada bangsa Austronesia yang merupakan suku-suku penutur bahasa Austronesia, maka di zaman sekarang ada bangsa Indonesia dan suku-suku di Indonesia yang menuturkan bahasa Indonesia. Jika bangsa Austronesia terbentuk karena bahasa, maka bangsa Indonesia terbentuk pula karena bahasa Indonesia. Ini nyata bukan hasil ilusi Profesor Negara Tetangga.